Selamat malam, saya ucapkan kepada seluruh penonton yang setia Hope Channel Indonesia. Kita kembali lagi dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Senang sekali rasanya bisa kembali lagi bersama dengan pemirsa dimanapun Anda berada. Dan malam ini kita membahas topik yang sangat menarik. Event saya juga karena saya pecinta makanan ini nih. Apa itu dia? Menggali peluang bisnis dari terong. Jadi nggak cuman ya, bagi yang suka terong balado mungkin di rumah ya, ini adalah kita menggali lebih dalam lagi mengenai pembibitannya, penanamannya, dan mungkin dari sisi bisnisnya juga kita akan sama-sama belajar mengenai terong ini. Luar biasa. Bersama saya, Tamara Scianto, pada malam hari ini kita akan saya akan menemani pemirsa untuk bersama-sama berdiskusi dan juga mencari tahu lebih dalam lagi mengenai terong. Kamu Bisa merupakan program untuk membantu, memotivasi, dan menginspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis. Jadi kami berharap dengan adanya program ini, program Kamu Bisa, kita bisa bersama-sama belajar, bisa bersama-sama bertumbuh, berkembang dalam segi bisnis kita. Ya, saya akan di sini kita bekerjasama dengan ASI, yaitu adalah Adventist Ligament Services and Industries, yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Nah, malam ini saya nggak sendirian, pemirsa. Saya ditemani oleh para narasumber-narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Dan saya akan memperkenalkan yang satu ya. Di sini ada Ibu Sri sebagai narasumber praktisi dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Halo Ibu Sri, selamat malam. Selamat malam pemirsa, dan selamat malam Tamara, juga selamat malam para narasumber. Selamat malam Ibu, baik. Dari narasumber ahli kita ada Insinyur John Lee Woran dari Universitas Manokwari, Papua. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Tamara, selamat malam teman-teman narasumber. Selamat malam pemirsa, salam sehat dari Universitas Papua di Manokwari. Siap, salam sehat Pak. Selanjutnya kita ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam seluruh pemirsa dan khususnya para narasumber. Semoga kita sejahtera selalu. Amin, luar biasa. Sudah siap Pak Daniel dengan backgroundnya ya, terong ya Pak ya. Lanjut kita ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom dari Universitas Patimura dari Ambon. Halo Pak Hukom, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Tamara, selamat malam Bapak-bapak para narasumber dan juga Ibu Sri sebagai narasumber praktisi yang hebat. Dan juga selamat malam bagi semua pemirsa. Siap. Ya, mantap Pak. Selamat malam. Luar biasa. Jadi narasumber-narasumber yang sudah ada yang luar biasa ini akan bersama-sama dengan kita pada malam hari ini membahas mengenai terong. Dan juga nih saya mengajak pemirsa dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan mengenai terong atau mungkin ada pengalaman juga mengenai terong dan pembibitannya, boleh langsung dituliskan dalam kolom komentar atau langsung call di call center Hope Channel Indonesia. Baik, kita akan melihat video profile mengenai dari narasumber praktisi kita, yaitu Ibu Sri, berikut ini. Halo pemirsa Hope Channel, saya Sri Hardianti Sutario, asal dari Bandung, tapi saat ini saya tinggal di Tungoy, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Sejak tahun 2001 saya pindah kemari dan menjadi petani. Macam-macam, ada ikan, ada hortikultura, sayur-sayur, dan juga ada buah-buahan. Harapan saya kalau untuk Hope Channel, agar channel ini bisa terus-menerus menjadi makin besar dan memberi inspirasi kepada banyak orang, sehingga bagi saya pertanian dan kita ketahanan pangan di Indonesia itu menjadi makin baik.
Sementara bagi Nina's Farm, tempat saya tinggal sekarang ini, diharapkan bisa bukan hanya memberi manfaat bagi saya pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi keluarga-keluarga di sekitar, dan mudah-mudahan suatu saat boleh menjadi pusat belajar pertanian. Mantap, terima kasih Pak Bu Sri untuk video yang luar biasa ini. Ya, kita langsung aja berbincang-bincang dengan Ibu Sri yang saat ini sudah hadir bersama dengan kita. Halo Ibu Sri, selamat malam Bu. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Tamara. Ya Bu, tadi kita sudah melihat video profil yang Ibu Sri sudah bagikan pada kami ya, dan luar biasa. Ternyata Ibu Sri bilang nggak cuman terong doang nih, ada beberapa juga tanaman yang dibudidaya Ibu ya. Nah, pertanyaan saya yang saya pun penasaran dan saya yakin pemirsa juga penasaran, kenapa jadinya terong Bu? Kenapa, apa alasannya untuk menanam terong gitu? Dipersilakan Ibu. Oke, terong itu sebetulnya salah satu dari tanaman sayuran yang kini saya budidaya. Nah, pilihan terong itu nomor satu karena cukup banyak diminati ya. Jadi di pasar itu rumah tangga membeli terong itu kayaknya umum sekali begitu ya. Terutama mungkin karena terong bisa diolah dengan berbagai cara. Bukan hanya satu atau dua cara saja, tapi karena bisa berbagai cara sehingga dia mudah begitu. Dan untuk kita orang Indonesia, terong itu seperti pengganti ikan lah begitu ya. Jadi kita bisa membuat dia sebagai sayur, tapi juga bisa membuat dia sebagai temannya sayur yang lain begitu ya. Karena tadi bisa diolah dengan berbagai cara. Dan berikutnya karena tanaman terong itu sebetulnya cukup cepat dia bisa berbuah. Kalau dari catatan atau pengalaman saya di sini, dari bibit biji sampai dia berbuah itu cukup 70 sampai 80 hari dia sudah berbuah. Dan sesudah itu setiap 3 sampai 7 hari itu kita udah langsung panen lagi gitu. Jadi mudah sekali penjualannya. Itu ya. Dan terong juga ya gimana ya, tidak membutuhkan lahan yang besar begitu untuk bisa membudidaya terong ini. 70 sampai 80 hari ya Ibu, ini menakjubkan ya. Berarti memang pertumbuhannya cukup cepat ya Ibu ya. Nah, tadi saya ada buat research Bu. Jadi kan ada beberapa tipe ya. Boleh dikoreksi juga ya Bu. Kalau contohnya memang ada yang salah nih, dari pengertian saya, ada terong hijau, terong putih, terong ungu, ada juga terong bulat, terong Belanda. Nah, kalau Ibu sendiri itu jenisnya apa yang Ibu tanam dan berapa gitu Bu? Ya, sebetulnya kalau jenis yang ditanam itu kita perlu melihat kebiasaan di pasar sekitar kita. Jadi kalau di tempat saya, terong yang paling laku itu adalah terong yang bentuknya agak panjang dan berwarna ungu, seperti yang digambar di latar belakangnya Prof. Daniel ya. Jadi itu yang paling laku di pasar. Kalau di Jawa, misalnya di Jawa Barat gitu, terong hijau yang bulat kecil itu pasti laku karena di sana kan dipakai sebagai lalapan. Tetapi betul. Kalau di wilayah Kota Mubagus ini lalapan itu bukan makanan yang setiap hari ada. Oke. Nah, kan berarti kan sekarang terong ungu ya Ibu ya, jenisnya yang tanam ya. Apakah Ibu ada rencana lagi nih mau tambah lagi nih jenis terong yang lain untuk tanam Bu? Apakah ada seperti itu Bu? Sementara ini belum, karena balik lagi kalau saya produksi tapi saya tidak punya pintu di pasar, apa gunanya begitu? Betul. Kecuali kalau memang sudah ada pembicaraan dengan supermarket, karena saya fokus di penanaman organik ya. Jadi ada ada peluang ke sana, dan kalau itu terjadi tentunya kita bisa
punya yang bervariasi. Tetapi karena pintu saya saat ini baru di pasar tradisional, Ya, jadi saya tetap harus mengikuti betul. keinginan Market. pasar. Ya, mantap Bu. Nah, oke, berbicara mengenai hama ya Ibu ya, karena pasti tanaman itu tidak lepas dari hama. Nah, kalau contohnya di Ibu sendiri, apakah memang ada pengalaman Bu mengenai hama ini yang datang ke tanaman Ibu, dan bagaimana Ibu menangani situasi itu Bu? Dipersilahkan. Kalau soal hama itu di tempat saya ini memang kayaknya kalau boleh bilang saya harus berteman dengan mereka begitu. Jadi banyak segala macam serangga, karena balik lagi ya, ini tanaman yang disukai manusia. Betul. Pastinya serangga juga suka, atau hama juga suka, gitu kan. Nah, jadi beberapa cara untuk menanganinya, misalnya saya di sekitar terong itu saya tanam bunga-bunga perennial ya, jadi bunga-bunga yang cukup cerah warnanya sehingga si serangga lebih memilih datang ke si bunga perennial ini. Mengalihkan Baru yang attention. kedua, saya juga mengolah tanah sedemikian Oke. sehingga dia bisa memberi nutrisi yang cukup bagi si terong tadi, si tanaman terong tadi, supaya dia bisa melawan penyakit jamur, virus, bakteri, dan seperti itu. Nah, sementara untuk serangga, saya saat ini masih pakai neem oil ya, neem oil dan sabun cuci tangan. Ya, Oh, itu. oke. Atau juga ekoenzim ya, jadi saya kombinasi antara ekoenzim, neem oil, dan sabun cuci tangan. Itu aja yang saya pakai sekarang. Oke, Bu. Terima kasih banyak untuk penjelasannya nih ya, karena saya juga penasaran nih. Terakhir nih Bu, sebelum kita beralih nih ke narasumber ahli. Untuk penyimpanannya sendiri bagaimana Bu? Bagaimana cara agar terong itu bisa tetap tahan lama dan tetap segar begitu Bu? Kalau dari Ibu, dipersilakan. Wah, kalau itu kayaknya saya kurang pengalaman ya. Karena terong saya ini kan panen pagi, sore itu udah dibawa ke pasar, atau panen sore, pagi itu sudah subuh itu sudah ke pasar. Karena pintu saya adalah pasar apa istilahnya? Pasar induk ya. Jadi pasar grosir yang jualannya jam 3, jam 4 pagi. Oke. Jadi memang langsung instan ya Ibu ya, langsung pada saat itu langsung dikirim ya berarti ya Ibu ya ke Betul, itu. Oh, oke. betul. Jadi kalau dari sudut itu saya kurang pengalaman. Oke. Tetapi kalau di rumah tangga ya kita bisa lihat lah, terong paling enak kalau baru dipetik langsung kita masak. Wah, Tapi luar kalau biasa, kita mau betul. simpan, dia cukup tahan. Itu juga salah satu alasan kenapa terong cukup diminati di pasar. Jadi kalau orang yang tidak pergi ke pasar tiap hari, pasti dia akan menambahkan terong dalam belanjaannya. Betul. Karena terong hari ini makan kangkung, hari ini makan bayam, besok makan kangkung, lusa itu bisa makan terong, dan terongnya masih cukup segar. Betul. Kebetulan saya juga pecinta terong ya Bu ya. Jadi kalau ibu saya udah masak terong balado itu saya paling duluan duduk di meja makan. Saya mencintai terong sekali. Jadi saya penasaran juga nih pada malam hari ini bagaimana caranya untuk membudaya terong ini. Terima kasih Ibu Sri. Kita sekarang ke Pak Hukom Pak. Tadi kan kita sudah tadi Bu Sri sudah memaparkan mengenai hama untuk terong beliau dan bagaimana cara beliau untuk menangani ya. Nah, kalau dari Pak Hukom sendiri, apakah ada cara lain Pak dalam kita untuk mengendalikan atau membasmi hama dan penyakit yang ada dan menyerang terong? Pak Hukom, dipersilahkan. Boleh di-unmute Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Tamara. Menyangkut dengan masalah terong, dan dalam teknik budidaya salah satu hal yang sangat-sangat ditakuti oleh petani terong adalah serangan berbagai macam hama
maupun penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Nah, hal ini tentunya disebabkan karena ketidakmampuan imun yang dibentuk dalam tubuh tanaman sehingga dia mudah sekali terserang. Ya, jadi intinya adalah kehadiran nutrisi dalam tanah. Jadi kalau kehadiran nutrisi dalam tanah yang memang cukup sesuai jenisnya, lengkap, dosisnya tepat, sesuai dengan kebutuhan, makanya tanaman terong ini akan tumbuh dengan sehat dan dia bisa sendiri mengendalikan dan memproteksi diri dalam melindungi diri terhadap serangan-serangan berbagai macam kondisi buruk dari luar seperti hama maupun penyakit. Dan memang saya pengalaman menangani hal ini. Jadi ada terong-terong yang sudah mulai dimakan oleh hama, serangga, maupun ada kutu-kutu, pilakna namanya. Itu dia bisa kasih makan daun terong. Tadi seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Sri bahwa serangga-serangga juga senang makan. Padahal sesungguhnya makanan untuk manusia dan makanan untuk hama itu berbeda dari kandungan zat protektif yang disebut dengan phytoalexin di dalam cairan sel sitoplasma. Nah, oleh karena zat proteksi itu tidak hadir atau sedikit hadir di dalam sitoplasma sel, makanya ketika hama atau serangga menusuk jaringan daun dan dia mencoba mengisap itu cairan sitoplasma, rasanya enak karena tidak ada zat proteksi di dalam daun itu yang menyebabkan dia serang terus dan habis. Nah, ketika hal ini terjadi, makanya harus disemprot dengan pestisida, insektisida. Tujuannya apa? Untuk ini mengganggu sistem pencernaannya, untuk supaya dia tidak suka hadir. Ketika daun disemprot dengan insektisida itu, ada zat yang masuk ke dalam cairan sel dan begitu datang ditusuk oleh hama atau serangga, mengisap cairan selnya udah rasa tidak lagi seperti yang enak lagi, tapi dia sudah bercampur dengan insektisida yang berbau racun dan itu mengganggu sistem pencernaan, membuat dia mabuk dan dia pergi. Nah, itu strategi yang dilakukan untuk pencegahan akibat sudah terserang. Tetapi sebelumnya mestinya dia punya sistem imun yang tinggi dengan zat phytoalexin itu yang tinggi, dan phytoalexin ini adalah sumbernya dari makanan nutrisi dalam tanah. Oleh karena itu, semua petani harus memberikan makanan atau menyediakan makanan di dalam tanah seefisien mungkin sesuai dengan kebutuhan tanah. Betul. Ini yang sangat penting sekali untuk mendapatkan produktivitas yang bagus. Kalau daun sudah terserang, nanti buahnya akan tidak terbentuk atau kecil, tidak berkualitas karena proses fotosintesis sudah terganggu lebih duluan. Nah, ini yang paling penting untuk diperhatikan. Nah, langkah yang terakhir untuk proteksi dengan pestisida dan insektisida, nah itu adalah langkah yang terakhir untuk menyelamatkan jangan sampai kerugian muncul akibat daripada serangan OPT ini. Begitupun juga sama dengan bakteri. Kalau sudah dilubangi oleh hama, terjadi pelukaan dan mulai terserang bakteri. Bakteri masuk melalui pelukan-pelukan yang ada dan dia merambah, merusak, bertambah rusak. Demikian juga virus. Virus bisa berkembang dan membuat keriting daun dan daun tidak efektif di dalam melaksanakan fotosintesis dan inti akhirnya
produksinya anjlok, kualitasnya kurang bagus. Ini inti utama. Dan pengalaman yang saya dapat ketika tanaman diserang keriting, umpamanya keriting daun, kami semprot dengan nutrisi, bukan dengan deterjen, bukan dengan nutrisi, karena deterjen juga ada mengandung sedikit logam berat natrium yang juga belum diketahui efek fungsi yang sebenarnya bagi pertumbuhan tanaman. Makanya kita harus kasih dengan nutrisi, disemprot nutrisi pada daun, Betul. pada pucuk. Nah, begitu disemprot, terjadi penetrasi melalui stomata dan dia masuk melalui saluran stomata ke dalam sitoplasma dan dia memperbaiki sel-sel yang rusak. Biasanya terjadi ketika semprot 3 hari sudah bisa kelihatan perubahan-perubahan. Nah, ini cara-cara yang sangat baik sekali yang perlu memang bisa kita lakukan. Dan strategi yang paling utama adalah memang semprot dengan ekoenzim. Itu memang cukup bagus. Begitu Mbak Tamara. Oke Pak, ini menarik ya. Berarti memang setiap nutrisi yang kita berikan kepada terong ini sangat impact untuk pertumbuhan mereka juga untuk hama ya Pak ya. Jadi harus kita perhatikan nih pemirsa di rumah jika ingin untuk memulai budidaya terong juga nih harus perhatikan nutrisinya yang kita akan berikan kepada terong itu. Mari sayangi terong itu sebagaimana saya menyayangi diri kita sendiri. Luar biasa. Oke, lanjut nih saya rindu untuk bertanya-tanya kembali nih kepada Pak Daniel nih Pak. Tadi kita sudah mendengar dari Bu Sri bahwa memang kalau untuk Bu Sri jadi langsung diberikan kepada terongnya langsung diberikan ya, berarti kepada supaya jadi langsung segar begitu Pak. Tapi sebenarnya ada nggak Pak tips untuk bagaimana terong itu agar tetap segar tapi tahan lama Pak? Dipersilahkan Pak Daniel. Baik, terima kasih Tamara. Jadi terong ini sebetulnya adalah ya, buah ya. Buah kalau dilihat secara ininya buah, tapi secara umum sayur jadinya ya. Dia adalah sebuah buah yang relatif tahan gitu ya setelah dipanen. Ya, karena apa? Karena permukaan kulitnya relatif lebih elastis ya. Sehingga penguapan dari buah terong ini tidak terlalu cepat dibanding dengan buah yang lain, sehingga dia lebih sulit untuk keriput. Sehingga walaupun mungkin sudah 3-4 hari atau bahkan 1 minggu, baru terlihat sedikit keriput. Ya, jadi sebetulnya pedagang senang dengan buah ini. Kenapa? Begitu dia beli, dia bisa bawa dari kota Mobagu ya, tempat Ibu Sri, sampai ke Manado atau ke Gorontalo, ya, bahkan bisa dibawa sampai ke bagian timur Indonesia, ya, Papua, ke Ambon, itu kan dari Sulawesi pada umumnya. Nah, itu bisa 3-4 hari ya naik kapal dan itu masih bisa dijual segar. Ya, tetapi juga bisa ditingkatkan ya masa simpannya dengan beberapa perlakuan pasca panen. Yang paling pertama ya dicuci tadi ya, cuci bersih supaya jangan ada hama ya, bakteri yang sedang kepada itu. Tapi banyak lagi perlakuan lain. Tapi karena buah ini tadi belum sempat rusak, sudah habis ya, sudah sempat habis ya, mungkin 1 minggu paling lama begitu ya, sudah habis, sehingga orang tidak begitu berminat untuk memberi perlakuan khusus kepada terong ini ya. Jadi demikian. Kemudian juga tadi apa yang dikatakan oleh Pak Hukom ya, sebetulnya cara yang paling mudah adalah meningkatkan imunitas dari tanaman untuk mempertahankan dia terhadap itu. Kemudian tadi Ibu Sri sudah benar ya, memberi tanaman perennial mungkin perlu diperbanyak ya Bu, bukan hanya di sekeliling ini, mungkin melintas tengah ya, melintas tengah dari petakannya itu. Mungkin kalau Ibu punya 100 kali 100 ya, di tengah-tengah 50 ditanam pohon perennial yang agak lebih rapat begitu, lebih banyak ya. Dan ini di tanaman padi sudah berhasil dengan baik. Ini ada teman saya
penelitiannya seperti itu. Jadi banyak mahasiswa yang seperti ini. Kemudian pada waktu itu kita ada juga acara di sini di Karo, Tanah Karo sana, tanaman bunga ros ya. Kita anjurkan juga dan dia menanam lebih banyak begitu ya sebagai pagar. Jadi lebih rapat dan lebih banyak. Itu berhasil menurunkan serangan hamanya. Ya, jadi si hamanya lebih kecantol begitu datang ke sana. Jadi kita tadi seperti kata Ibu, filosofinya betul berteman kita. Jadi dia senang mencari makanan, ya kita kasih dia makanan. Dalam hal ini adalah tanaman-tanaman perennial begitu ya. Nah, kalau tentang gizi, terong ini adalah tanaman yang paling banyak gizinya, ada antioksidan ya, macam-macam. Jadi pada dasarnya baik untuk kesehatan dan yang teristimewa tentu enak ya, bisa dibuat macam-macam. Jadi bukan hanya satu jenis masakan, tapi bisa sop, bisa macam-macam, bisa diperlakukan ya. Nah, menanamnya juga tidak terlalu sulit ternyata ya, tidak terlalu sulit. Hanya perlu pemupukan. Tadi Ibu Sri sudah menyampaikan, Ibu Sri menggunakan pupuk organik, tidak tertutup juga bagi para pemula yang ingin memulai tanaman ini agar berhasil, ya boleh menggunakan pupuk anorganik, ya NPK, kalau nggak salah 16-16 gitu ya. Tapi ada masanya ya, masa dia bertumbuh, ya, kemudian pada waktu berbunga dan berbuah itu beda dosisnya yang bisa sudah banyak panduan-panduan yang diberikan oleh Departemen Pertanian atau Dinas Pertanian bagaimana budidaya terong ini dengan baik. Dan istimewanya ini tadi, dia bisa berbuah terus ya. Jadi kalau kita menanam ini, bagi petani income-nya setiap 3 hari ada income. Ya, 3 atau 4 hari bisa panen, income-nya jalan terus. Ya, jalan terus. Jadi ini tidak terputus. Kalau misalnya kita nanam sesuatu, kita panen, misalnya tanam ubi, kita panen, habis. Besoknya mesti tanam lagi, nunggu lagi 3-4 bulan. Kalau ini enggak, sekali dia panen, kita masih bisa nunggu. Ya, besoknya 3-4 hari lagi ada income lagi, 3-4 hari lagi, bahkan bisa sampai umur 6 bulan kita bisa panen. Ya, dan memang yang paling banyak adalah terong ungu seperti di latar belakang saya ini yang laku. Dan satu hal yang istimewa adalah tanaman terong ini dia tidak mengenal musim. Ya, kalau tanaman-tanaman tertentu ada musim, ini kita bisa tanam sepanjang tahun, baik musim kemarau tentu perlu penyiraman atau musim hujan. Ya, kalau musim hujan biasanya hamanya saja yang lebih banyak. Jadi dia bisa tersedia sepanjang tahun. Harganya relatif stabil. Ya, tidak ada fluktuasi seperti tanaman cabai. Ya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan karena terong masuk famili Solanum, ya. Solanum. Jadi mesti berhati-hati. Kalau kita nanam terong, ada tomat, Solanum juga, ada cabai, Solanum juga. Kalau cabainya kena serangan hama, cabainya kita bersihkan, hamanya bisa pindah. Jadi ini kalau kita Ibu menanam terong, ya sebelahnya jangan ada cabai atau tomat. Ya, karena itu akan pindah. Jadi tanaman lain yang bukan famili yang sama. Karena kalau tidak, hamanya jadi sama. Jadi kita dari sini dia akan pindah, nggak habis-habis itu ininya apa namanya hamanya. Ya, jadi itu berbagai cara untuk menghindarkan serangan hama dan penyakit tanaman. Tetapi memang penelitian-penelitian terakhir tadi seperti kata Pak Hukom, tanamannya kita beri sehat. Kalau tanamannya sehat, dia punya imunitas yang tinggi. Betul. Biar bagaimanapun hamanya ya, nah tadi fitotoksin ya, fitotoksin itu ya hamanya yang takut, racun dia sudah jadi insektisida atau pestisida. Betul. Otomatis sendiri. Ya. Jadi sudah mulai banyak sekarang, itu seperti kata Pak Hukom tadi barusan saya lihat di jurnal-jurnal, sudah mulai banyak penelitian bagaimana seperti itu kalau tanamannya sakit ya dikasih makan. Ya, dikasih makan. Dan itu ternyata bisa meningkatkan daya tahan tanaman. Jadi mungkin kalau untuk awal-awal boleh kombinasi tetap Bu Sri diberi tadi insektisida alami organik, ditambah juga diberi pemupukan. Dan jangan lupa kadang-kadang bukan karena pupuk makro ya NPK,
perlu dilihat juga pupuk mikronya, karena kadang-kadang ini karena kita pakai terus tanaman ini, pupuk mikronya habis. Nah, pupuk mikro ini yang perlu dipertimbangkan dengan baik karena tidak banyak yang memakai, harganya relatif sedikit lebih mahal. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Ini juga ada fakta baru ya. Jadi pemirsa di rumah kalau contohnya mau menanam terong, jangan disatukan dengan famili-familinya. Jadi takutnya nanti hamanya akan menyergap terong-terong yang lain gitu ya. Dan terima kasih banyak Pak Daniel. Bukan terong. Family family seperti ya. contohnya tomat ya. Tomat betul, itu sama-sama solanum. Jadi terong ini solanum, tomat juga solanum, cabai juga solanum. Iya. Jadi kalau ada hama di tomat, ya masuknya ke terong ya. Indah, menular. Iya, menular betul-betul. Terima kasih Pak Daniel untuk insight dan koreksinya juga ya. Jadi begitu ya pemirsa ya, ini juga ini fakta unik yang baru saya dapatkan juga pada malam hari ini nih pemirsa. Nah, saya ingin ke Pak John Lee nih, Pak. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai hama, mengenai cara untuk kita membudidayanya ya Pak ya. Tapi sepertinya kebanyakan dari kita, masyarakat Indonesia belum terlalu aware sama manfaat dari terong itu sendiri Pak. Nah kira-kira apa manfaat dari terong itu sendiri? Dan apakah kalau contohnya saya pecinta, kayak saya kan suka banget makan terong balado nih, di sup juga, di santan juga. Nah, apakah kalau kita mengolah makanan terong itu menjadi makanan seperti itu, apakah memang mengurangi manfaatnya, Pak? Atau bagaimana? Dipersilahkan, Pak John Lee. Ya, sebetulnya buah terong ini salah satu bahan makanan yang sangat familiar untuk semua konsumen. Kenapa? Karena mudah dibudidaya, produksinya singkat, kemudian produktivitasnya tinggi. Kenapa? Karena bisa dihasilkan berkali-kali. Jadi kalau saya baca di beberapa sumber, jadi umurnya bisa mencapai 1 tahun. Dan kalau panennya itu berkali-kali, berarti dalam satu pohon itu bisa didapatkan sekian banyak. Itu sangat luar biasa. Dan saya pernah menanam untuk iseng-iseng saja, mungkin sekitar 10 pot ya, tanaman terong. Dan saya letakkan pot itu di atas para-para, dan memang betul-betul produktivitasnya tinggi karena memang jauh dari permukaan tanah, jauh dari tanaman yang lain, dan dia menyerap nutrisi yang cukup di pot sehingga buahnya sangat bernas dan lama sekali produksinya, dan itu dipanen berkali-kali. Dan saya sangat senang ya dengan tanaman ini karena memang dari segi budidaya yang sangat singkat, kemudian produksinya berlimpah dan tidak akan pernah habis ya. Tadi Prof. Daniel katakan produksinya itu tidak pernah habis sepanjang tahun. Kalau umurnya 1 tahun, berarti dalam 1 tahun itu kita bisa memanen berkali-kali ya. Kalau panennya 3-7 hari, itu berarti kita bisa hitung ya. Dalam 1 pot itu kita bisa mendapatkan produksi terong itu yang melimpah. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apa manfaat dari buah terong ini? Saya juga membaca buah terong ini banyak sekali manfaatnya. Selain kandungan gizi yang sangat kaya, baik mineral maupun vitamin, tapi di sini saya melihat bahwa selain kaya gizi, ada beberapa manfaat terong. Pertama, baik untuk kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, mencegah penyakit kanker, melindungi kesehatan otak, melawan radikal bebas, dan banyak lagi yang lain. Dan ini cocok sekali untuk bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Dan saya ingat betul kalau di dapur ya, biasanya ibu-ibu rumah tangga bisa menyajikan dengan berbagai variasi menu ya. Dan yang paling banyak itu buat kita yang sudah umur-umur 50 tahun ke atas lebih senang mengkonsumsi buah terong ini dikukus saja ya, dikukus. Tapi banyak kali ditumis ya, kemudian ada juga yang dibakar ya. Jadi banyak variasi yang bisa dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga dan memang mudah ya, mudah untuk mengolahnya menjadi menu-menu yang bermacam-macam. Dan yang ketiga yang saya melihat bahwa karena memang sangat diminati oleh masyarakat ya, konsumen, maka ini mudah untuk dipasarkan ya, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern, di supermarket ini sangat bagus. Tapi juga tidak menutup kemungkinan mas-mas yang menjual sayur dari lorong ke lorong, saya lihat itu mereka gantungkan
kantong-kantong terong itu di kendaraannya dan dalam waktu yang sangat singkat ya habis juga ya karena memang sangat diminati dan masa simpannya cukup lama sehingga tidak ada risiko bagi ibu rumah tangga ketika dia membeli dalam jumlah banyak, dia bisa masak itu untuk 2-3 kali dalam seminggu. Dan ini luar biasa. Demikian untuk sementara. Luar biasa, terima kasih banyak Pak John Lee untuk pemaparannya ya pemirsa. Jadi saya pun dapat banyak informasi dan pengetahuan lebih mendalam lagi nih mengenai terong ini nih, luar biasa. Baik, kita akan belajar lagi nih mengenai terong dan mungkin kita akan lebih menggali lebih ke bisnisnya nanti, tapi kita akan sama-sama melihat cuplikan mengenai terong berikut ini. Segar sekali ya warna-warna ini kalau saya lihat dari cuplikan tadi yang punya Ibu Sri ini ya. Nah, Bu Sri, sekarang saya mau kembali bertanya nih kepada Bu Sri. Kan berarti kan sekarang kan Ibu Sri juga sudah membudidaya ini, sudah berbisnis mengenai terong ini ya Ibu ya. Nah, apakah Ibu punya cara unik tersendiri nih Bu dalam hal memasarkan terong yang Ibu sudah budidaya ke pasar-pasar, mengingat pasti banyak petani-petani lain juga yang berjual dan budidaya terong ini. Dipersilahkan, Ibu Sri. Terima kasih untuk pertanyaannya. Cuma mungkin jawabannya kurang pas gitu ya. Tapi jadi saya punya ada sekitar 100 pohon. Oke. Si terong ini yang panen tadi antara 3 sampai 7 hari sekali ya. Nah, kalau itu selalu saya pasarkan ke teman-teman apakah itu di komunitas, apakah itu di gereja misalnya, dengan label si organik tadi. Tetapi kan teman-teman ini kan nggak bisa setiap 3 hari atau kalau seminggu sekali sih udah pasti, tetapi dengan jumlah yang cukup besar ini udah pasti nggak habis ya. Jadi saya sangat bersyukur karena saya sekarang punya partner lah bisa dibilang yang punya lapak di pasar induk ya, pasar tradisional, tetapi dia fungsinya sebagai pasar induk. Nah, dia yang rutin mengambil kita yang panen, tapi kemudian kita hitung-hitungan di kebun, baru kemudian dia langsung angkut semua satu kaligus begitu. Nah, kadang-kadang saya tanya sama dia, mungkin di antara terong yang walaupun kita udah seleksi, tetapi pasti ada yang lolos, mungkin di dalamnya ada ulat dan segala macam. Jadi bagaimana dia menyiasati itu kepada pelanggannya. Nah, pada saat yang sama ada juga tanaman lain ya, kangkung. Nah, kangkung saya itu juga bolong-bolong ya daunnya, tidak mulus begitu. Nah, dia selalu menggunakan si kangkung sebagai contoh gitu, bahwa produksi dari kami Ninas Farm ini tidak menggunakan pestisida pestisida sintetik yang istilahnya anorganik ya begitu. Nah, ternyata sekarang orang mulai belajar bahwa justru ketemu ulat itu adalah salah satu tanda bahwa si tanaman atau sayuran ini itu dia selalu bilangnya begini, sedangkan ulat suka,
berarti lebih aman begitu ya. Jadi itu strategi pedagang gitu ya. Kalau saya sih apa namanya hanya ingin mencoba pertanian organik bukan hanya karena faktor melindungi lingkungan, tetapi juga ujung-ujungnya sebetulnya lebih murah begitu ya. Karena kita tidak perlu, apalagi kalau kita bicara soal dengan kelangkaan pupuk dan segala macam, saya sudah tidak tergantung lagi dengan orang mau ribut dengan kelangkaan pupuk dan segala macam. Saya nggak ada masalah sama sekali begitu karena semua diproduksi sendiri begitu ya, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Nah, bagi teman-teman pemirsa, di dapur itu sebetulnya sumber pupuk organik. Dapur kita itu sumber pupuk organik. Jadi kalau kita mau membudidaya seperti tadi contohnya Pak John Lee misalnya, punya satu pot di apa namanya di balkon rumah gitu, atau di teras atau di halaman yang sederhana yang tidak luas begitu, itu mudah sekali kita mau membudidayanya. Kita nggak usah bicara soal menghasilkan 1 ton 2 ton, tetapi kita bicara soal menghasilkan menyediakan terong untuk warung tetangga atau menyediakan terong untuk restoran tetangga, itu saja sudah ada pemasukan. Saya selalu bilang kalau ada penjualan, katakanlah penjualan cuma berapa, katakanlah Rp100.000, saya bilang siapa yang mau kasih saya Rp100.000? Jadi 100.000 itu pun saya syukuri dengan sangat luar biasa. Jadi kita sebagai, kalau kita memang mau ya, itu mudah. Dan tadi Pak John Lee juga udah mengatakan bahwa si terong ini bisa hidup dan berbuah di pot. Jadi itu juga gampang. Jadi kita nggak perlu punya lahan yang besar. Kita punya 5 pohon, kita punya 10 pohon, nggak usah berpikir 100 pohon, 5 pohon, 10 pohon aja, setiap 3 hari, itu kita ada pemasukan, walaupun cuma 10.000, 15.000, tapi lumayan lah itu untuk apa namanya, menambah pundi-pundi kita begitu ya. Jadi kalau saya sih melihatnya begitu. Jadi yang namanya nanam nggak usah lihat nggak usah lihat mana yang sedang harga mahal, mana yang sedang harga rendah. Pokoknya mah tanam aja. Pada saat sebagai petani ada saatnya kita akan menikmati harga mahal, pasti juga ada saatnya kita akan menikmati harga di bawah gitu ya. Jadi yang penting kita nanam daripada hanya atau cara lain juga mungkin Pak John Lee kalau tidak menjual terongnya, Pak John Lee mungkin setidaknya uang yang harusnya dipakai untuk beli terong itu tidak perlu keluar karena kita tinggal metik begitu ya. Jadi sesederhana itu aja sih mikirnya kalau saya. Jadi begitulah Mbak Tamara. Oke, terima kasih Bu Sri ya untuk sharingnya juga nih mengenai pengalaman dalam berbisnis terong ini. Nah, saya sekarang mau tanya ke Pak Joni nih Pak, berdasarkan dari apa yang tadi sudah Bu Sri paparkan dan jelaskan kepada kita, sebenarnya bagaimana cara kita, mungkin saya juga nih rindu yang mau nih untuk pertama kali memulai budidaya terong dan juga mungkin anak-anak muda di luar sana yang pertama kali. Nah, apa aja yang perlu kita perhatikan Pak dalam berbisnis terong ini dan apa keuntungan dan resiko yang kita harus pertimbangkan juga Pak sebelum kita berbisnis mengenai terong ini? Persilahkan Pak John Lee. Ya, dalam memulai bisnis jangan kita berpikir bahwa harus skala yang besar, tapi harus menghitung skala ekonomi. Misalnya dengan 5 pot saja, kemudian ada 5 pohon, kemudian dia tumbuh dengan subur, kemudian setiap pohon itu dia bisa menghasilkan buah dan setiap minggu 2 kali bisa dipanen. Kita sudah bisa hitung ya, jadi rupiahnya dalam seminggu itu berapa untuk 5 pohon. Dan jadi jangan berpikir harus lahan yang luas ya. Jadi saya kira langkah yang Ibu Sri sudah sampaikan sudah sangat bagus. Dengan 100 pohon saja itu sudah sangat banyak itu ya. Bagi saya itu sudah sangat banyak.
Dan kita sedikit bermasalah dengan pasar kalau seandainya tidak cermat dalam menghitung ya biaya yang kita sudah keluarkan selama budidaya, kemudian ongkos pemasaran sampai dengan menerima hasil penjualan. Jadi kalau kita bisa hitung dengan baik, mungkin lebih bagus dengan lahan yang sempit, tapi produksinya tidak pernah berakhir dan pasarnya itu continue. Kemudian kita tinggal memperhatikan kualitasnya dan jumlah. Makanya dalam bisnis itu produk apa saja yang kita hasilkan ya harus taat pada tiga asas, yaitu asas jumlah produk yang kita hasilkan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian asas kualitas, jadi harus betul-betul produk yang bermutu sehingga tidak ada yang terbuang. Dan yang ketiga harus continue. Jadi setiap dibutuhkan oleh konsumen selalu tersedia. Nah ini yang kita harus perhatikan. Kalau betul-betul ini kita taat pada asas-asas ini, maka kita tidak perlu menghitung berapa besar luasan yang saya harus butuhkan untuk budidaya. Tidak perlu. Yang penting semua terjual, tidak ada yang terbuang, dan hasilnya kita bisa dapatkan. Kan ini baru satu jenis, ya, baru satu jenis. Belum jenis-jenis yang lain yang kita bisa jual di waktu yang bersamaan pada waktu kita panen. Jadi saya sangat-sangat salut kepada Ibu Sri ya, dan juga pemirsa yang lain yang ingin untuk mencoba. Saya kira di tempat-tempat di mana kita tinggal, buah terong ini sangat potensial untuk menghasilkan uang dalam waktu yang sangat singkat. Ya, tadi sudah kami sampaikan, Pak Hukom dengan Prof. Daniel juga sudah sampaikan, budidayanya sangat-sangat sederhana, kemudian jangka waktu produksinya sangat singkat, tapi lama berproduksinya itu yang cukup panjang, sehingga yang kita bisa hasilkan itu lumayan banyak. Dan menyangkut harga, saya kira itu relatif ya. Di setiap tempat harganya pasti akan berbeda-beda. Ada yang menggunakan ukuran kilo, ada yang menggunakan tumpuk ya, ada yang menggunakan buah. Kita tinggal menyesuaikan saja ya. Jadi harga-harga yang kita tentukan di penjualan buah terong ini. Tapi yang mungkin yang lebih bagus adalah kalau kita nanti menjual buah terong yang kita sudah hasilkan, di grade saja ya. Mana yang ukuran besar, mana yang medium ya, ukuran sedang, dan mana yang ukuran kecil. Dan supaya harga premium, jadi hindari pupuk sintetis. Jadi saya di rumah itu biasanya semua bahan dapur yang sisa, apakah itu sisa kulit nanas, kulit pepaya, kulit pisang, itu kita taruh saja di pinggiran tanaman, ya, katakan tanaman terong di pinggiran, kemudian nanti seminggu kemudian setelah dia kering, kita timbun ke dekat dengan pohon terong. Maka terong itu akan tumbuh dengan sangat subur. Demikian. Luar biasa ya pemirsa, ini fun fact juga nih, kalau mau harga tetap premium, hindari pupuk sintesis ya Pak John Lee ya, luar biasa. Dan juga jangan lupa bahwa mari kita sama-sama manfaatkan lahan kita sebaik mungkin, jadi kita berbuah setiap hari, jadi itu adalah tips juga dari Pak John Lee untuk berbisnis terong nih. Jadi anak-anak muda yang nonton juga, jangan ragu-ragu lagi nih, langsung saja kita bisa langsung actionnya ya, teorinya udah ada nih, langsung kita actionnya ke pemasaran dan kita langsung bisniskan. Luar biasa. Baiklah, sebelum kita kembali lagi nih, kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video uji ilmu kamu bisa UIKB berikut ini. Hai, aku Nova dari Bandung. Nama saya Amanda dari Manado. Nama saya Harit Sanggal Veno, asal dari Papua, Jayapura. Perkenalkan, nama saya Yohanes Septiawan. Saya Dwi dari Bekasi. Terong. Terong. Oh, terong. Sayur terong. Mentimun. Terong. Terong ungu. Nggak tahu. Oke. Eggplant. Yoi. Egglepan. Eggplant. Eggplant. Sayur. Sayur dong. Setauku kalau di bidang kuliner, terong itu masuk di sayur, tapi yang hasil yang diputuskan secara umum terong masuk di buah. Buah.
Banyak. Manfaat terong bisa dimakan enak. Berserat tinggi, jadi bagus kayaknya untuk pencernaan. Menambah tenaga kayaknya. Apa ya? Nggak tahu. Bagus paling buat tubuh aja. Saksikan Kamu Bisa, karya mulia. Bisnis luar biasa. Eksklusif hanya di Hop Channel. Biasa ya, saya juga hampir terkecoh dengan apakah terong itu sayur atau buah. Saya hampir menjawab sayur juga, oh ternyata buah jawabannya ya pemirsa ya. Baiklah, sayang sekali nih waktunya sudah habis nih pemirsa, sudah sejam kita bersama-sama membahas terong. Dan semoga apa yang kita sudah sama-sama diskusi pada malam hari ini pun bermanfaat bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Jika rindu untuk berbudidaya terong juga, supaya ini juga bisa menjadi knowledge untuk pemirsa di rumah untuk membudidaya terong. Baiklah, di waktu yang indah ini, yang singkat ini, kita akan sama-sama mendengarkan closing statement secara singkat yang akan dibawakan oleh para narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini. Baik, dan pertama saya persilakan kepada Ibu Sri untuk memberikan closing statement. Ibu, dipersilakan. Yang pertama sekali, terong itu sangat-sangat cocok dengan iklim Indonesia dimanapun. Dia mau di dataran rendah maupun di dataran tinggi, dia pasti akan berbuah. Yang kedua, gampang, mulai dari bibit sampai dia berbuah, bukan satu tanaman yang sulit. Yang ketiga, kita bisa tanam dia di pot, bisa langsung di tanah, bisa juga hidroponik kalau mau. Jadi satu yang sangat mudah dan yang paling penting kalau kita bicara bisnis, sangat-sangat diminati oleh pasar. Jadi dengan hasil yang terus-menerus ya, seminggu 2 kali kita panen terus-menerus. Jadi tidak salah, tidak pernah salah kalau kita mau mulai jualan sayuran mulai dari terong. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan selamat mencoba. Siap, Bu Sri. Terima kasih banyak Bu Sri, dilanjutkan oleh Pak Hukom. Pak, dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya secara singkat. Ya, jadi tanaman terong ini adalah tanaman sayuran dan mudah dikerjakan, ditanam di pekarangan maupun pada skala luas. Jadi kalau Ibu Sri bisa berproduksi terong dengan bisa dijual ke pasar, pasti kamu pemirsa kita semua juga bisa. Luar biasa. Kalau Bu Sri bisa, kita pasti bisa ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Hukom. Dilanjutkan dengan Pak Joni, Pak, dipersilakan. Jadi budidaya terong itu merupakan bisnis kecil yang menjanjikan dan sangat prospektif. Silakan mencoba, mudah untuk mendapatkan uang. Mantap, luar biasa Pak Joni. Dilanjutkan oleh Pak Daniel. Pak, dipersilakan. Terima kasih Tamara. Terong adalah tanaman yang mudah ditanam, dapat menghasilkan dengan baik, relatif serangan hamanya tidak banyak, ya, harganya stabil sepanjang tahun. Kalau Ibu Sri bisa, kamu pasti bisa. Amin. Luar biasa, kalau Ibu Sri bisa, kita pasti bisa. Terima kasih banyak narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan ada Ibu Sri, ada Pak Jonli, ada Pak Hukom, ada Pak Daniel di sini bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan, dan kita akan bersama-sama bertemu kembali ya di acara Kamu Bisa. Dan pemirsa, kami ada informasi juga nih, kami informasikan kepada Anda, KKRNet Jakarta Conference Hope for Indonesia dengan tema Life's Compass Finding Direction and Purpose akan diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2024 hingga 23 Maret 2024 di Hope Channel Indonesia. Jadi jangan sampai terlewatkan ya pemirsa di rumah ya. Dan saya berharap juga dengan adanya program hari ini, kalau bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi ilmu baru ya bagi pemirsa di rumah untuk mengenai terong ini. Baik, saya Tamara Cianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini, kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Kamu Bisa, karya mulai bisnis
Karya Muda Bisnis luar biasa setiap Selasa jam 7 malam. Bye semuanya.